Kalau kita punya larutan HCl dengan pH 3, kemudian larutan tersebut kita tambahkan air. Kalau kita tambahkan air, pasti terjadi namanya pengenceran, sehingga konsentrasi HCl akan berubah. Nah, kalau konsentrasi HCl berubah, pasti pH-nya akan berubah. Jadi kalau ada HCl, pH-nya 3 ditambah air, pasti nanti pH-nya nggak sama dengan 3 lagi. Begitu juga kalau kita punya larutan NaOH dengan pH-nya 12, ke dalam larutan tersebut kita tambahkan 10 ml HCl, katakanlah 0,2 molar. Nah, yang terjadi setelah dicampur HCl, larutan tersebut akan berubah pH-nya. Jadi pH-nya nggak 12 lagi. Pasti pH-nya akan di bawah dari 12. Nah, kalau kita amati, kedua larutan tersebut akan berubah pH-nya ketika kita tambahkan air atau dilakukan pengenceran, maupun ketika kita tambahkan suatu zat asam, ataupun nanti kalau kita tambahkan suatu zat basa. Nah, ada nggak sih larutan yang pH-nya nggak berubah walaupun dilakukan pengenceran atau tambahin sedikit asam atau sedikit basa? Ternyata ada. Larutan itu disebut dengan larutan buffer. Jadi larutan buffer adalah larutan yang pH-nya relatif tetap walaupun dilakukan pengenceran atau ditambahkan sedikit asam atau ditambahkan sedikit basa. Nah, jadi ada larutan yang pH-nya relatif tetap walaupun dilakukan pengenceran, ditambahkan sedikit asam ataupun ditambahkan sedikit basa. Nah, larutan buffer itu dibagi menjadi dua. Ada larutan buffer yang bersifat asam, ada larutan buffer yang bersifat basa. Di mana larutan buffer yang bersifat asam itu dibentuk dari campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Ingat ya, pasangan asam basa konjugasi harus selisih 1H+. Nah, di mana basa konjugasinya ini biasanya dalam bentuk garam. Contohnya, kalau ada CH3COOH, ingat itu sebagai asam lemah, maka basa konjugasinya adalah CH3COO-. Tapi biasanya CH3COO- ini berdiri sebagai garam. Nah, biasanya ditulis dengan CH3CONA. Kemudian contoh berikutnya, campuran antara HCN dengan garam CaCN 2 kali. Ini juga bisa membentuk buffer. Kenapa? Karena kan HCN merupakan asam lemah dengan basa konjugasi adalah CN-, di mana garam CaCN 2 kali itu mengandung ion CN-. Kemudian, kalau ada campuran HCl dengan NaCl, bisa nggak campuran ini membentuk larutan buffer? Tidak bisa. Kenapa? Karena ingat, buffer itu dibentuk dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Ingat, HCl itu kan asam kuat. Maka campuran ini tidak akan membentuk buffer. Kemudian, bagaimana sih cara menentukan pH dari larutan buffer asam? Nah, kita bisa mencari konsentrasi H+ dulu. Mana persamaannya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali dengan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Nah, inilah untuk mencari konsentrasi H+ dari larutan buffer yang bersifat asam. Kemudian, bagaimana dengan buffer yang bersifat basa? Buffer yang bersifat basa itu dibentuk dari campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Sama juga, ini merupakan pasangan basa dengan asam konjugasinya. Tapi biasanya asam konjugasinya ini dalam bentuk garam. Contohnya, NH3 sebagai basa lemah, maka asam konjugasinya kan NH4+. Tapi biasanya NH4+ ini berdiri sebagai garam. Jadi boleh dalam bentuk NH4Cl ataupun dalam bentuk NH4 2 kali XO4. Nah, di mana untuk menentukan pH, karena dia basa, berarti kita cari dulu konsentrasi OH-. Di mana persamaannya adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb, tetapan ionisasi dari basa lemah dikali dengan mol basa lemah per mol asam konjugasinya. Itulah untuk mencari konsentrasi OH- dari larutan buffer yang sifatnya basa. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut. Yang pertama, tentukan pH dari campuran
100 ml CH3COOH 0,2 molar dengan Ka-nya 1 kali 10⁻⁵ dan 100 ml CH3COONA 0,1 molar. Kalau kita perhatikan, campuran tersebut mengandung asam asetat atau CH3COOH sebesar 20 milimol. Dan larutan tersebut juga mengandung CH3COOH atau natrium asetat sebesar 10 milimol. Nah, ingat, CH3CONA itu bisa terurai sempurna membentuk CH3CO- ditambah dengan Na+. Dimana kalau ada 10 milimol CH3COONA, berarti juga terdapat 10 milimol CH3CO-. Nah, ingat, kalau ada CH3COOH dan CH3CO-, berarti kan antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, campuran ini akan membentuk buffer yang sifatnya asam. Dimana kalau kita cari pH-nya, berarti cari dulu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah, dalam hal ini mol CH3COOH, per mol basa konjugasinya, dalam hal ini mol dari CH3CO-. Kalau kita masukkan datanya, berarti konsentrasi H+ sama dengan Ka-nya 1 kali 10⁻⁵ dikali mol dari asam lemahnya 20 milimol per mol basa konjugasinya 10 milimol. Kita dapatkan konsentrasi H+-nya sama dengan 2 kali 10⁻⁵. Sehingga pH-nya itu sama dengan min log dari 2 kali 10⁻⁵ sama dengan 5 min log 2. Contoh berikutnya, tentukan pH dari campuran antara 100 ml CH3COOH 0,2 molar dan 100 ml larutan CH3COO 2 kali Ca 0,1 molar. Kalau kita perhatikan, campuran tersebut mengandung 20 milimol CH3COOH. Sedangkan CH3COO 2 kalinya itu mengandung 10 milimol. Tapi ingat, CH3COO 2 kali Ca itu bisa mengion membentuk 2 CH3CO- ditambah dengan Ca2+. Dimana kalau ada 10 milimol CH3CO 2 kali Ca, berarti ada 20 milimol CH3CO-. Nah, antara CH3COOH dan CH3CO- inilah yang akan membentuk larutan buffer. Kalau kita cari pH-nya, berarti konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol CH3COOH per mol CH3CO-. Kalau kita masukkan datanya, berarti 1 kali 10⁻⁵ dikali mol dari CH3COOH yaitu 20 milimol per mol dari CH3CO- juga 20 milimol. Didapat konsentrasi H+-nya itu sebesar 1 kali 10⁻⁵. Sehingga pH-nya itu sama dengan min log dari 10⁻⁵ sama dengan 5. Contoh berikutnya, tentukan pH dari campuran 50 ml NH3 0,2 molar dan 50 ml NH4 2 kali SO4 0,2 molar. Jika harga Kb dari NH3 itu sama dengan 2 kali 10⁻⁵. Nah, dari data tersebut, terlihat bahwa campuran tersebut mengandung NH3 sebanyak 10 milimol dan mengandung NH4 2 kali SO4 sebesar 10 milimol. Tapi ingat, NH4 2 kali SO4 ini kan garam, dia bisa terurai membentuk 2 NH4 plus ditambah SO4 2-. Jadi kalau ada 10 milimol NH4 2 kali SO4, berarti ada 20 milimol NH4 plus. Nah, NH3 dan NH4 plus ini kan merupakan campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Berarti antara NH3 dan NH4 plus ini akan membentuk suatu larutan buffer yang sifatnya basa. Dimana kalau kita mencari pH-nya, berarti cari dulu konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH- sama dengan
Kb dikali mol basa lemahnya dalam hal ini mol NH3 per mol asam konjugasinya dalam hal ini adalah NH4+. Kalau kita masukkan datanya berarti Kb-nya 2 kali 10⁻⁵ dikali mol NH3-nya yaitu 10 milimol per mol asam konjugasinya yaitu NH4+, yaitu sebesar 20 milimol. Didapat konsentrasi OH- sama dengan 10⁻⁵. Jadi kita dapat POH, yaitu min log dari 10⁻⁵ sama dengan 5. Kalau POH-nya 5, berarti pH-nya sama dengan 14 dikurangi POH. Sama dengan 14 dikurangi 5. Maka yang dapat pH campuran tersebut sama dengan 9. Kemudian, ada cara lain untuk membuat larutan buffer atau alternatif untuk membuat larutan buffer, di mana buffer asam bisa kita buat dengan cara mereaksikan antara asam lemah dengan basa kuat. Dengan syarat, dalam proses reaksi tersebut, asam lemahnya harus bersisa. Baru nanti akan terbentuk suatu larutan buffer yang sifatnya asam. Sedangkan buffer basa bisa kita buat dengan cara mereaksikan antara basa lemah ditambah asam kuat. Syaratnya adalah ketika direaksikan, basa lemahnya harus bersisa agar nanti bisa terbentuk suatu larutan buffer yang sifatnya basa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan pH dari campuran antara 100 ml larutan CH3COH 0,3 molar dengan 100 ml NaOH 0,1 molar. Jadi dalam hal ini ada CH3COH, ini merupakan asam lemah, dicampur dengan NaOH, ini merupakan basa kuat. Jadi kita buat dulu reaksinya antara CH3COH ditambah dengan NaOH, menghasilkan CH3COONA ditambah dengan H2O. Nah, mula-mula dicampurkan 100 ml CH3COH 0,3 molar. Berarti mula-mula ada CH3COH sebesar 30 milimol. Dicampur dengan 100 ml NaOH 0,1 molar. Berarti mula-mula ada 10 milimol NaOH. Pada reaksi itu, CH3CONA belum terbentuk, berarti masih 0. Nah, kalau kita perhatikan komposisinya mula-mula 30 milimol CH3COH, 10 milimol NaOH. Jadi dalam reaksi ini, yang bertindak sebagai reaksi pembatas adalah NaOH. Jadi 10 milimol NaOH itu semuanya terurai. Kalau NaOH yang bereaksi itu 10 milimol, maka CH3COH yang bereaksi itu juga 10 milimol, karena perbandingan koefisien antara CH3COH dengan NaOH 1:1. Kemudian garam yang terbentuk atau CH3CONA yang terbentuk itu juga 10 milimol. Sehingga pada keadaan sisanya masih terdapat 20 milimol CH3COH, sedangkan NaOH-nya habis, dan pada reaksi tersebut terdapat 10 milimol CH3COONA. Nah, artinya apa? Artinya setelah reaksinya selesai, berarti terdapat campuran CH3COOH 20 milimol dan CH3COONA 10 milimol. Di mana CH3CONA itu kan bisa terurai membentuk CH3CO- ditambah dengan Na+. Kalau ada 10 milimol CH3CONA, berarti ada 10 milimol CH3CO-. Nah, lihat, ada CH3COH 20 milimol, ada CH3CO- 10 milimol. Ingat, CH3COH dan CH3CO- kan merupakan asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi campuran tersebut akan membentuk buffer yang bersifat asam. Nah, untuk mencari pH-nya, berarti cari dulu konsentrasi H+-nya sama dengan Ka dikali mol CH3COH per mol CH3CO-. Ka-nya itu 1 kali 10⁻⁵ dikali mol CH3COH 20 milimol dibagi mol CH3CO-, itu 10 milimol. Didapat konsentrasi H+-nya sebesar 2 kali 10⁻⁵. Maka pH-nya itu sama dengan min logaritma dari 2 kali 10⁻⁵. Didapat pH-nya sama dengan 5 min log 2. Contoh yang berikutnya, tentukan pH dari campuran antara 100 ml HCN 0,6 molar. Jika HCN Ka-nya 2 kali 10⁻⁴ dengan 100 ml BaOH 2 kali 0,15 molar.
Lihat, HCN itu merupakan asam lemah, sedangkan BaOH 2 kali itu merupakan basa kuat. Jadi kemungkinan bisa membentuk buffer kalau HCN itu bersisa. Oke, kita kerjakan coba ya. Pertama, kita buat dulu reaksi antara HCN dengan BaOH 2 kali. Kalau kita buat reaksinya, HCN ditambah BaOH 2 kali akan membentuk garam BaCN 2 kali ditambah dengan H2O. Kalau kita samakan reaksinya, koefisien HCN itu 2, dan koefisien dari H2O juga 2. Mula-mula ada 100 ml HCN 0,6 molar, berarti artinya mula-mula ada 60 mmol HCN. Sedangkan BaOH 2 kalinya ada 100 ml, konsentrasinya 0,15 molar. Jadi kalau kita cari, mula-mula ada 15 mmol BaOH 2 kali. Dari komposisi mula-mula tersebut, terlihat bahwa BaOH 2 kali akan menjadi reaksi pembatas. Jadi artinya seluruh 15 mmol BaOH 2 kali itu terurai. Nah, kalau BaOH 2 kalinya yang terurai itu 15 mmol, maka HCN yang terurai itu 30 mmol. Kenapa? Karena perbandingan koefisien HCN dengan BaOH 2 kali itu 2:1. Kemudian BaCN 2 kali yang terbentuk itu adalah 15 mmol. Sehingga pada keadaan sisanya masih terdapat 30 mmol HCN, sedangkan BaOH 2 kalinya habis, dan garam BaCN 2 kali yang terbentuk adalah 15 mmol. Nah, lihat, artinya apa? Artinya setelah reaksi, itu terbentuk campuran HCN 30 mmol dan BaCN 2 kali itu 15 mmol. Nah, tapi ingat, BaCN 2 kali itu kan bisa mengion sempurna membentuk Ba2+ ditambah 2CN-. Jadi kalau ada 15 mmol BaCN 2 kali, jadi lihat artinya ada 30 mmol ion CN-. Nah, ingat, HCN dengan CN- itu kan merupakan pasangan asam dengan basa konjugasinya. Nah, antara HCN dan CN- inilah akan terbentuk larutan buffer yang sifatnya asam. Kalau kita cari konsentrasi H+-nya sama dengan Ka dikali mol HCN per mol CN-. Di mana harga Ka-nya 2 kali 10⁻⁴ dikali mol HCN itu 30 mmol per mol CN-. 30 mmol. Didapat konsentrasi H+-nya sama dengan 2 kali 10⁻⁴. Nah, harga pH-nya sama dengan min logaritma dari 2 kali 10⁻⁴ sama dengan 4 min log 2. Contoh yang berikutnya, tentukan pH dari campuran 50 ml NH3 0,4 molar jika Kb dari NH3 adalah 1 kali 9,5 dengan 100 ml HCl 0,1 molar. Ingat, NH3 itu merupakan basa lemah, sedangkan HCl itu adalah asam kuat. Kemungkinan bisa membentuk buffer kalau seandainya NH3-nya bersisa. Oke, kita lihat dulu ya. Pertama, kita reaksikan dulu antara NH3 dengan HCl. Nah, di mana NH3 ditambah HCl akan terbentuk garam NH4Cl. Nah, mula-mula ada 50 ml NH3 0,4 molar. Kalau kita hitung, berarti mula-mula ada 20 mmol NH3. Sedangkan HCl adalah 100 ml HCl 0,1 molar. Berarti mula-mula terdapat 10 mmol HCl. Nah, kalau komposisi seperti ini, berarti yang akan menjadi reaksi pembatas adalah HCl-nya. Jadi HCl yang bereaksi adalah 10 mmol. Kalau HCl yang terurai atau yang bereaksi terus 10 mmol, maka NH3 yang terurai pun juga 10 mmol. Karena perbandingan koefisien antara NH3 dan HCl 1:1. Kemudian dari reaksi tersebut akan terbentuk NH4Cl sebesar 10 mmol juga. Sehingga dalam keadaan sisanya masih terdapat 10 mmol NH3, sedangkan HCl-nya habis dan reaksi tersebut terbentuk 10 mmol NH4Cl. Nah, lihat, pada keadaan sisanya masih ada NH3 10 mmol
dan NH4Cl-nya juga 10 milimol. Nah, NH4Cl ini kan bisa mengion membentuk ion NH4+ dan ion Cl-. Kalau NH4Cl-nya 10 milimol, maka NH4+-nya juga 10 milimol. Di mana antara NH3 dan NH4+ ini kan merupakan pasangan antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Berarti campuran tersebut akan membentuk larutan buffer yang bersifat basa. Nah, untuk mengetahui pH-nya, berarti cari dulu konsentrasi OH-. Di mana konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol dari NH3 per mol dari NH4+. Nah, nilai Kb-nya itu 1 kali 10⁻⁵ dikali mol NH3 10 milimol per mol NH4+ juga 10 milimol. Didapat konsentrasi OH- itu 1 kali 10⁻⁵. Maka nilai pOH itu sama dengan min logaritma dari 10⁻⁵. Didapat pOH-nya sama dengan 5. Sedangkan pH bisa kita dapat dengan cara 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurang 5. Didapat nilai pH campuran tersebut sama dengan 9.